Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillah. Syahidum baini wa bainakum. Wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li unzirakum bihi wa man balagh. Innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Qul la ashhad. Qul innama huwa ilahun wahidun wa innani bari'um mimma tusyrikun. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi.
Innahu la yuflihul zalimun. Innahu la yuflihul zalimun. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladzina asyraku Thumma naqulu lilladzina asyraku aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun. Thumma naqulu lilladzina asyraku aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun. Thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu Thumma lam takun fitnatuhum illa qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim. Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mengawian ayat 18 C2 tilu. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillah syahidum baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li'unzirakum bihi wa man balagh a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhad qul innama huwa ilahun wahidun wa innani bari'um mimma tusyrikun. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul zalimun. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma
fitnatum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Ayat ini ditujukan kepada kaum musyrikin Makkah nangtang saksi. Jadi kalau orang musyrikin Makkah menyekutukan Allah, menyembah Allah dan berhala-berhala lainnya, saksinya siapa? Saksinya adalah orang tua mereka, kegedean-kegedean, sesepuh-sesepuhnya. Lalu kalau Nabi SAW mengajarkan la ilaha illallah, saksinya siapa? Allah langsung. Mana wujud kesaksian Allah? Ini wahyu Al-Quran. Al-Quran ini bukan perkataan manusia. Orang Arabnya sendiri, ahli bahasa Arab, nggak bisa menandingi bahasa Al-Quran. Orang Arabnya sendiri banyak yang ngaku itu bukan makalah perkataan manusia, pastinya perkataan Tuhan. Qul, tanyakan, ayu syai'in, apalagi, yang mana lagi, akbarus syahadah, yang paling besar kesaksiannya, yang paling kuat kesaksiannya. Qulillah, tentu saja Allah. Kalau Allah jadi saksi, sudah semua pasti kalah. Ini saksi kunci. Syahidum baini wa bainakum, sebagai saksi di antara aku dan di antara kalian. Apa kesaksian Allah? Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an, diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini. Wahyu itu kan kalamullah. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan li'ungdirakum bih, agar aku mengancam kalian dengan Al-Quran ini. Wa man balagh, dan siapa saja yang sampai. Ini kata Imam Ibnu Katsir, jadi tugas buat semua yang beriman pada Al-Quran, harus mengancamkan, harus mengingatkan kepada orang yang ada dan orang yang tidak ada, yang harus dicari sesampainya, yang disebut dengan tabligh. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menjelaskan Al-Quran. Tentunya tidak dengan cara yang konservatif, ya. Datang ke haji kaum gugorowokan, Quran udah mulai denget. Ya, tentu berawal dari akhlak mulia kayak Nabi. Lalu nanti dalam setiap hal selalu mengutip Al-Quran, ya, termasuk dalam ranah keilmuan, dalam ranah politik, dalam ranah ekonomi, harus disampaikan kepada siapa saja yang ada. Dan di sini kelirunya sekularisme atau kaum muslimin yang terjebak dalam sekuler, yang mengatakan Quran itu cukup di ranah privat, ranah pribadi, keluarga, tempat ibadah. Kalau di ranah publik itu nggak boleh dibawa Quran. Ranah publik itu ranahnya ranah logika, ranah ilmu pengetahuan. Padahal Al-Quran juga ilmu pengetahuan. Al-Quran juga yang mengarahkan logika. Jadi di ranah publik pun Al-Quran itu harus tampil, harus muncul. Ranah budaya, sosial, ekonomi, politik. Nah, ini kesaksian Nabi. Nih Allah sendiri yang ngomong, tidak ada Tuhan selain Allah. A'innakum, apakah sungguh kalian, la tasyhadun, kalian yang menjadi saksi, anna ma'allah, sungguh bersama Allah, alihatan ukhra, ada tuhan-tuhan yang lain. Ya. Ini kalau ditujukan sekarang ke orang Kristen,
ke orang Yahudi, ke orang Hindu, ke orang Buddha, mana saksinya bahwa Tuhan itu banyak? Saksinya ini tokoh-tokoh kami, wah tuh eleh ku kesaksian Allah. Ini kami juga punya kitab suci. Nah, eta fair. Sok ayeuna kita tandingkan kitab suci Al-Qur'an dengan kitab yang dianggap suci oleh mereka dalam semua halnya. Dalam kandungannya, ya, dalam bahasanya, dalam kontennya, dalam informasinya, dalam mukjizat keilmuannya, ya, dalam detail kosmologinya, biologinya, sok tandingkeun. Dan terbukti, ya, tidak ada satu orang pun yang mampu membuat satu surat yang sebanding dengan Al-Qur'an, apalagi sampai 10 surat. Sugan ayat dina Bible teh ayat itu surat yang sama nilainya dengan Al-Qur'an enggak ada. Karena di Bible yang ada di Yahudi, di Kristen itu semuanya cerita, ya. Dan bahasanya bukan bahasa Tuhan, bahasa manusia, ya. Qul, katakan, la ashhad, saya tidak akan menjadi saksi. Qul, katakan, innama huwa ilahu wahid. Jadi Nabi tidak akan gabung dengan saksi-saksi mereka itu, ya. Biar Nabi sendiri itu banyak, tetap pasti menang karena Nabi saksinya saksi kunci. Di pengadilan begitu kan, meskipun ada 10 saksi yang memberatkan kita, ya, tapi kalau jaksa mendatangkan saksi kunci hiji we, wah udah itu bisa kalah semua. Qul, katakan, innama huwa ilahu wahid, hanya saja dia Tuhan yang satu. Wa innani bari'um mimma tusyrikun, dan sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tidak merasa sepi dalam kebenaran meskipun sendiri, untuk tidak merasa kecil dalam prinsip kebenaran meskipun kita sendiri, untuk tidak merasa kecut dan merasa aneh ketika orang lain mengatakan aneh, baik. Aneh hari gini bicara politik Islam, mual payu, mual menang, baik. Karena saksi kita adalah Allah, ya, penguat kita adalah Allah. Meskipun sendirian, ini mah saksi kunci, ya. Itu meskipun banyak, nggak ada saksinya. Mana kitab sucinya? Nggak ada. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami telah berikan kepada mereka kitab, yaitu Yahudi dan Kristen, ya'rifunahu, sudah mengenal Nabi, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Saya sudah tulis, ya, banyak artikel, 5 artikel di Buletin At-Taubah yang membuktikan bahwa sebelum Nabi SAW lahir, orang Arab itu sudah tahu bakal ada Nabi terakhir, cirinya begini. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah, taeta ciri. Mana seseorang yang dia membacakan firman-firman yang suci, bukan perkataan manusia. Dan orang Arab tahu dari siapa? Dari orang Yahudi, dari orang Kristen. Bahkan detail dengan sifat-sifatnya, termasuk sifat umminya. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi bisa membacakan firman-firman yang agung, yang mulia. Itu sudah jelas jadi bukti. Jadi seandainya orang musyrikin Arab nggak ada yang mau jadi saksi, tuh loba saksina, orang Yahudi, orang Kristen. Buka we Bible. Meskipun di Bible yang sekarang, di Alkitab yang suka dibawa orang Kristen, sudah banyak yang diubah, tetap masih banyak ayat-ayat yang mendukung kenabian Nabi Muhammad SAW, dan kajian untuk ini sudah banyak, ya, kajian kristologi. Alladzina khasiru anfusahum, orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri,
fahum la yu'minun, maka mereka tidak akan beriman. Ya. Ini lumrahnya orang yang tidak beriman rugi, tapi didominankan dulu ruginya, bahwa betul-betul hanya orang-orang yang rugi yang tidak beriman kepada Allah, yang sarakeun maneh, nyusahkeun maneh. Wa man adzlamu, dan siapa lagi yang lebih dolim, maksudnya dosa yang paling besar, mimman iftara 'ala Allahi kadziban, dibanding orang yang membuat dusta atas nama Allah, mengatakan Allah punya anak, ya Allah punya istri, Allah punya partner. Itu dosa terbesar. Au kadzdzaba bi ayati, atau tidak mempercayai ayat-ayat Allah, ayat-ayat Quran. Jinah dosa besar, tapi tidak lebih besar dibanding kafir. Jadi terhormat kene pejinah dibanding orang kafir. Bukan berarti saya menyebut orang pejinah terhormat, bukan. Ngan saking menandakan betapa hinanya, nistanya orang kafir, ya, dibanding pelacur. Jadi mun urang geuleuh ka pelacur, sarua kudu geuleuh oge ka orang kafir dalam hal kekafirannya. Tapi dalam hubungan kemanusiaan, mau ke pelacur, mau ke orang kafir, ya tetap kita wajib berakhlak mulia. Tapi dalam konteks akidah kudu geuleuh. Secara prinsip enggak boleh kita toleransi kepada prinsip perjinahan, ya. Sampai kita menyetujui tempat buat prostitusi, ya. Kita menyetujui tempat buat perjudian, nggak boleh, nggak ada toleransi. Nukarar itu sama, nggak boleh kita kemudian memberikan jalan mendukung kegiatan kekafiran, nggak boleh. Masalah hubungan kemanusiaan itu sudah jelas diatur dalam Al-Quran. Wajib kita berbuat adil, baik meski kepada orang kafir, ke pejina. Tapi dalam prinsip akidah nggak ada, ya, nggak ada main-main. Innahu la yuflihul zalimun, sungguh tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Ini orang-orang yang gede wadul teh, para pendusta, nanti di hari kiamat juga berani berdusta. Tuh saking besarnya dosa mereka. Wa yauma nahsyurum jami'a, dan pada hari kami mengumpulkan mereka semua, orang-orang kafir ini, orang-orang musyrik, pada hari kiamat. Tsumma naqulu lil ladzina asyraku, kami nanti akan bertanya kepada orang-orang musyrik, aina syurakaukum, mana sekutu-sekutu kamu? Orang Kristen nyembah Yesus, mana Yesusnya, bawa ke dia. Orang Hindu nyembah Brahma, mana Brahmana, bawa ke dia. Nu nyembah Siddhartha Buddha, bawa ke dia si Budana. Mana alladzina kuntum tazumun, yang kalian akui, aku-akuan, ya, akon-akon, bahwa mereka adalah Tuhan selain Allah, bawa. Summa, kemudian lam takum fitnatuhum, tidak ada fitnah mereka. Maksudnya pengakuan yang jadi fitnah, yang jadi cacat, yang jadi hal yang jelek, fitnah itu. Illa angqulu, kecuali mereka malah ngomong, wallahi demi Allah, Rabbina, Rabb kami, ma kunna musyrikin, kami tidak pernah musyrik. Tuh, jadi di dunia ngawadul, di akhirat ge wani ngawadul. Mirip dengan orang munafik, kata Allah di surat Al-Mujadilah, yauma yab'atsumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Nanti pada hari kebangkitan, orang munafik itu masih berani bersumpah ke hadapan Allah, kami sumpah beriman, syahadat innaka la Rasulullah, persis sama seperti sumpahnya kepada orang-orang beriman di dunia. Pan buntennya goblok nganggap Allah teu nyaho, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa yahsabuna ala annahum ala syai', dan mereka yakin mereka itu benar
dengan kebohongannya, cing atuh geus poe kiamat mah tong ngawadul. Ala innahumul kadzibun, camkan mereka sungguh orang-orang yang pendusta. Maka nanti oleh Allah langsung dikunci itu bibirnya, al yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim, yang ngomong nanti tangan-tangan mereka. Ya lagu si Kris ya. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki nanti yang menjadi saksi. Bukan hanya kaki yang menjadi saksi, tapi juga saksi-saksi lainnya. Ya, yang tadi saya bacakan tuh surat Hud bagian awal. Wa yaqulul ashhad, nanti para saksi datang. Siapa para saksi itu? Para nabi, orang-orang solih. Tadi dia mana terbukti nanti saksi yang benar itu yang mana? Orang-orang kafir mah ada saksi lagi wararadul. Wa yaqulul ashhad haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Nah, nanti itu pengadilan akhirat. Ini mereka orang-orang yang berani berdusta atas diri mereka sendiri. Kasorangan wae wani wadul. Ungdur, perhatikan kaifa kadzabu ala anfusihim, bagaimana bisa mereka berdusta atas diri mereka sendiri meskipun sudah hari kiamat, sudah hari kebangkitan. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan hilanglah dari mereka apa yang mereka buat-buat ada-adakan. Ini satu catatan penting ya, bahwa orang-orang kafir itu para pendusta ya. Maka dalam konteks kajian ilmiah pun babari tinggal terus uruwe kabeh da ujung-ujungna mengawadul. Najan semu ilmiah ni fakta-fakta tuturkeun faktana kabeh. Moal jauh pasti ngawadul ya, dan lemah argumentasinya, tinggal kita mampu membuktikan dusta-dusta mereka. Dan ini berlaku dalam semua ya, dalam konteks kita dengan orang kafir dalam agama, politik, ekonomi, tuturkeun we. Da pasti ujung-ujungna mah wadul orang kafir, enggak ada argumentasi yang kuat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.